Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Di video kali ini Kang Hakim bakal mengunjungi salah satu perkampungan. Namanya itu sangat ekstrim sekali ya teman-teman. Kampung ini tuh mendapat julukan Kampung Maling. Karena di sini banyak sekali warga yang dulunya ini ya bukan sekarang, dulunya mantan copet, mantan perampok, mantan begal, ya pokoknya mantan-mantan yang kayak gituan deh. Posisi kampungnya juga sebenarnya ini tuh berada di jalan raya, jalan utama penghubung antara Kabupaten Banjarnegara dan juga Kabupaten Wonosobo. Namun tidak kelihatan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa datang ke kampung ini. Kebetulan Kang Hakim kesini diantar sama Mas Bomal. Mas Bomal pernah datang ke sini ngonten channel YouTube-nya itu Story Bolang ya teman-teman. Kepoin juga kalian channel Story Bolang Mas Bomal, itu tempat-tempatnya tuh sangat unik-unik. Mas Bomal udah duluan, udah minta izin sama warga yang tinggal di kampung ini untuk diwawancarai lah. Ya, setiap manusia juga kan punya masa lalu yang cukup rumit. Kita jadikan sebuah pelajaran aja. Tapi bagusnya mereka tuh sekarang udah pada tobat semua. Nah, kayak gini nih perkampungannya. Kelihatan hutan semua. Ini tuh hutan semua kelihatannya. Namun kenyataannya itu berada di samping jalan raya ya loh. Jalan utama, malah kalau nggak salah jalan nasional ini tuh. Kalau sepintas orang yang lewat nggak bakal ngeh kalau di situ tuh ada perkampungan. Ya rumahnya juga cuman sedikit sih, hanya ada beberapa rumah saja. Nah, kedengaran kan suara kendaraan? Itu deket banget jalan raya tuh. Malah pinggirnya kali ya, sampingnya. Ya sehubungan posisi kampungnya tuh kan berada di area tebing ya, di area tebing. Jadi kalau dari jalan raya ya sekilas seperti area hutan saja tebing tersebut. Namun ternyata banyak rumah. Udaranya juga sejuk. Namun agak sedikit ngeri juga nih. Agak sedikit merinding. Takut ada yang nyegat di jalan atau gimana. Tapi kata Mas Bawal jangan khawatir. Mereka tuh udah tobat semua. Memang harus begitu. Harus tobat sekarang ya. Ya namanya kehidupan, kita itu harus husnul khotimah. Di awal buruk, di akhir baik. Jangan sampai su'ul khotimah. Bentar lagi kita sampai nih ke perkampungannya ya. Terus naik lagi. Sini nih. Nah, naik sini nih, jalan setapak ini. Jalan juga masih tanah, jadi nggak bisa masuk kendaraan ya. Motor tidak bisa masuk ke sini, harus jalan kaki. Aduh, capek juga ternyata ya. Ya malum lah, napas kretek ya kayak gini. Dikasih nanjak segini aja, napas itu udah nggak beraturan. Sambil istirahat, sambil ngingetin juga buat para penonton ya yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Terus juga jangan lupa like, comment, subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang ngebantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wah, karena tidak terbiasa naik turun kayak gini, baru dikasih sedikit langsung ngos-ngosan, capeknya minta ampun. Jangan sampai dibully ya. Yuk kita lari lah.
Ini ada rumah nih. Rumah atau bukan ya? Oh bukan. Ini hanya sebatas tempat singgah mungkin ya untuk para petani. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. 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 Nah, di bawah tuh jalan raya tuh, jalan utama. Tapi kalau misalkan yang sering lewat sini, kan ada tuh Tugu Biawak yang viral. Kalau dari arah Wonosobo terus berapa kilo ya, udah memasuki wilayah Banjarnegara. Nah, di tebing ini nih, kayak hutan semua terlihatnya. Padahal ini ada perkampungan. Kalau dari arah Banjar ya, sebelum ke Wonosobo berarti. Itu rumahnya mungkin ya, rumah yang pertama nih. Ya mudah-mudahan ada di sana orangnya ya, biar kita bisa ngobrol. Assalamualaikum. Nah, ini Mas Bomal, teman-teman. Story bolang yang nganter Kang Hakim datang ke sini bersilaturahmi. Ada Mas orangnya? Ada. Mas. Assalamualaikum. Waduh, Masya Allah. Ekstrim banget Mas jalannya. Aduh. Hakim Mas. Sama Bapak siapa nih? Pak Suparyo. Pak Suparyo. Pak Suparyo, boleh ngobrol sebentar nggak? Ya, boleh. Oke, di mana nih enaknya ngobrolnya ya? Enaknya di mana ngobrolnya? Ya, ngobrolnya ya alhamdulillah bertemu dengan selamat dengan saudara kayak gitu. Ya, jauh-jauh dari mana ini? Dari Majalengka saya. Oh, dari Majalengka. Alhamdulillah bertemu dengan selamat dengan hamba Allah. Jauh-jauh dari Majalengka datang ke sini. Oke. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi, memberi umur panjang, rezeki yang banyak, diterima Amin, amal ya Allah, ibadahnya, ya Rabbal diampuni dosanya ya, Amin. dipanjang umurnya. Amin. Alhamdulillah Gusti Allah maringi padangin jagat, padangin pikir, padha sing slamet, sing waras, keterima amal ibadahe. Di ngapura dosa lepate, selamat donyane, selamat kelawan akhirate. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Bapak mohon maaf nih, Ya. kan Kang Hakim datang ke sini tuh ya dapat informasi dari Mas Bomal. Ya. Katanya di sini tuh adalah kampung maling. Ya semenjak saya belum lahir lah. Ya memang sudah ada orang yang berbuat seperti itu. Oh, Itu kan hanya cerita yang nyata, jadi pekerjaannya seperti itu ya ada, Boy. Jadi di sini dulu, maaf, yang tinggal di sini tuh atau warga yang tinggal di sini dulunya mantan copet. Ya kalau bicara seperti itu sih saya juga sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu. Saya nggak mau menceritakan orang lain ya, pribadi saya sendiri sudah pernah. Bapak juga berarti mantan? Ya sudah pernah. Pernah masuk bui Pak? Saya sudah 5 bulan. Berapa kali masuk bui Pak? Ya ada 2 kali saya. Pak, boleh diceritakan nggak ya kisah masa lalu Bapak, masa suram Bapak, karena memang yang namanya manusia pasti memiliki masa lalu. Nah, Tapi bagusnya Bapak ini sekarang udah tobat. Iya. Ya, seperti yang Kak Kim bilang tadi di awal. Manusia itu harus husnul khotimah. Awalnya jelek jadi baik. ya. Daripada suul khotimah, tadinya baik jadi jelek. Nah, ini buat pelajaran aja deh buat kita. Ya, ambil hikmahnya dari kisah Bapak ini. Boleh diceritain Pak, dulu waktu jadi mantan kayak gitu. Waktu profesinya seperti Ya, copet kayak gitu. profesinya itu ya memang saya sudah pernah berbuat hal-hal yang tidak semestinya lah, yang tidak semestinya, jadi buat copet, tukang jambret dan lain-lainnya ya sudah pernah. Bapak waktu dulu nyopet di mana Pak? Ya kesana kemari lah, ada tiap ada acara keramaian di mana-mana saya datang. Setiap nyopet nih Pak, satu hari bisa dapat berapa? Nah,
nggak bisa ditentukan. Kalau kebenaran itu lagi mujur rezekinya ya banyak, kalau enggak ya sedikit. Kalau sedang cilaka ya diajar. Pernah dihajar masa juga? Ya, Wow. saya sudah pernah diajar Berapa kali itu Pak? satu kali. Satu kali Satu sama kali. masyarakat satu kampung? Iya, gua di sono di Banjarnegara. Iya, maksudnya kan Bapak mungkin ketahuan lagi nyopet nih. Iya. Ketahuan. Jadi masyarakat satu kampung sana ngebugin Bapak. Iya, sudah pernah. Hal-hal masa lalu yang tidak penting itulah. Jangan sampai turun-temurun ke saudara saya, anak istri saya dan lain-lain lah. Itu mah jadi sebuah pelajaran saja ya, Pak. Ya, pengalaman. Dan Bapak masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ya. berkah itu Allah Subhanahu. Orang kalau misalkan digebugin sama orang satu kampung itu maaf, Iya. sekarang sudah ada tulisan di batu nisan namanya. Iya. Bapak diberi kesempatan untuk tobat oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Nah, terus Bapak ngejamret di mana lagi tuh Pak? Mas, saya sudah pernah jamret di Lengkong, Banjarnegara, sono sudah pernah. Berarti kebanyakan daerah Banjarnegara, nggak pernah di Jakarta di mana Di Jakarta ya sudah saya belum pernah. Belum Kalau pernah. Di Jakarta saya kerja di sana di bangunan. kerja. Tapi Iya. di Banjarnegara ya itu profesi Bapak sebagai itu Iya. ngejamret. Ini tiap hari. bicarakan pribadi saya sendiri ya, Hah? bukan menceritakan orang lain ya. Oke. Iya. Alhamdulillah sekarang ibaratnya sudah takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik saya bekerja yang halal Betul. kayak gitu. Mendingan dapat Rp1.000 Ya, yang halal daripada Rp100.000 yang haram. Iya, kayak gitu. Luar biasa, mantap itu Pak. Benar kata-kata yang sangat luar biasa itu teh. Ya. Mm-mm. Berapa tahun lamanya Bapak berprofesi sebegitu? Saya agak apa itu namanya lupa apa ya, tahun berapa itulah. Sudah ada 15 tahun sekian. 15 tahun lamanya. Dari Bujang berarti Pak? Iya. Dari Bujang. Dan Bapak berhenti melakukan pekerjaan seperti itu gara-gara apa? Karena apa? Ya, gara-gara menyesali lah perbuatan-perbuatan larangannya Allah Subhanahu wa taala, larangannya negara, saya perbuatan itu saya menyesal. Enggak, maksudnya apakah ya Bapak dapat hidayahnya gimana tuh? Punya Ya. anak kah atau udah menikah lah atau gimana gitu? Ya hidayahnya semenjak saya jadi orang tua, sudah punya istri, punya anak, itu saya benar-benar menyesali perbuatan hal-hal yang tidak baik. Hmm. Inginnya jadi orang yang jujur, yang mau bekerja, cari nafkah yang halal. Begal pernah juga Pak ngebegal? Saya belum pernah, tapi kalau jambret saya ada. Jambret sama nyopet berarti ya Pak? Iya. Nah ini teman-teman, jadi memang betul kalau misalkan udah nikah, punya anak, diusahakan semaksimal mungkin dikasih itu rezeki Ya. yang halal, yang barokah ya Pak ya, Iya, supaya iya. barokah keturunannya itu menjadi soleh dan juga solehah. Iya. Dulu Bapak ini juga seorang pencopet dan juga seorang penjamret, namun setelah punya anak, memiliki anak, berbalik-balik pikir ya Pak ya. Iya. Berbalik pikir kalau orang Sunda bilang kayak gitu. Jadi tobat, benar tobatnya itu tobatan nasuha ya Pak ya. Ya. Nah, nggak pernah ngelakuin lagi yang kayak gitu ya Pak ya? Tidak pernah. Alhamdulillah ya Bapak ya, Benar-benar takut saya dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta. Sewaktu saya masih diberi umur panjang terhadap Allah Subhanahu wa taala, saya menunaikan aktivitas yang sebenar-benarnya. Kerja, menggali batu, membawa pasir dan lain-lain. Menurut Bapak sendiri nih, Iya, kan Bapak dulu waktu jadi copet, jadi jambret, iya. penghasilan sudah pasti besar kan ya Pak ya. Lebih enakan hidup sekarang saat mencari uang halal mungkin yang hanya upahnya serabutan ya Pak ya. Iya. Nah, terus enakan waktu dulu Pak, menurut Bapak, Ya, yang penghasilannya besar kan dari segi penghasilan udah jelas beda jauh tuh Pak. tapi ya enaknya enak yang sekarang. Nah, kalau yang kemarin tuh ya enak-enak itu enak-enak maksiat lah, saya nggak suka. Maksiat. Ya maksiatan, uang-uang itu hasil curian, hasil kayak gitu hanya buat perjudian dan pemabukan. Dan tidak ada artinya lah bagi sekarang. Jadi tidak ada manfaatnya ya Pak ya. Tidak ada manfaat. Uang hasil Bapak ngejambret, uang hasil Bapak nyopet itu dipakainya tuh buat mabuk-mabukan, buat judi gitu ya. Iya. Terus hidup juga mungkin tenangan yang sekarang ya Pak ya. Iya. Kalau dulu itu serba was-was, takut ketahuan, takut gimana gitu ya, takut digebukin orang setiap itu pasti kayak gitu ya Pak ya. Iya. Pasti. Was-was terus. Tapi ini saya tidak menceritakan keburukan orang lain ya, Oh. bicarakan ibaratnya masa lalu kita Pribadi. pribadi. Tapi ini Pak, kalau yang kayak gitu ada paguyubannya nggak sih Pak? Ya teman sih banyak, cuman kadang-kadang kumpul, kadang-kadang tidak. Oh gitu, jadi kadang-kadang kumpul, kadang-kadang tidak ya Pak ya. Dan kalau ini yang copet, jambret ada hitung-hitungannya nggak ya Pak? Katanya kan ada hitung-hitungannya, ini harus jam segini hari ini biar nggak apes Enggak, gitu. Enggak, saya Oh. enggak pernah hitung-hitung seperti itu. Kalau saya berani saya angkat, kalau saya enggak berani ya saya. Gimana insting berarti ya Pak ya? Iya. Kalau bapaknya berani langsung sikat, langsung Iya. gas. Tapi kalau misalkan bapaknya ya instingnya kurang bagus,
Ya sudah mungkin ya Pak ya? Iya, iya. Oke, seperti siap. itu. Nah, Bapak terima kasih nih Pak Ya. sudah diperkenankan saya ngobrol bersama Bapak. Saya mau lanjut perkampungannya di sini tuh ada berapa rumah sih Pak? Ya, di sini sih hanya dua. Saya dan tiga orang. Jadi cuma ada 2 rumah, nggak ada 2 rumah yang lain. Ya udah, mau keliling dulu ya Pak ya? Ya, hati-hati ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi, memberi umur panjang, rezeki yang banyak, selamat dalam aktivitas segalanya ya. Amin. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan, kurang mengenakan, saya mohon sebesar-besar. Siap, Bapak. Nanti juga saya balik lagi ke sini loh. Iya, iya. Tidak apa-apa. Kalau cuma 2 rumah berarti bukan perkampungan ya. Jadi mantan maling yang bersembunyi. Cocoknya bukan kampung maling. Tadi Kang Hakim dengarnya sih kampung maling, dikira ada beberapa rumah, banyak rumah. Ternyata hanya ada satu rumah lagi 2 rumah ya. Rumah bapak yang tadi sama rumah orang tuanya di sini. Nah ini, tuh. Panjang banget ini rumahnya ya. Kalau ke sini berarti ke area perkebunan. Tapi kok ada jalan nih? Ke sini jalan kemana ya? Oh, jalan ke kebun. Ini berarti jalan ke kebun itu apa? Salak ya, rumah kebun duku. Ini rumah tua juga nih. Jadi papa tadi tuh ya tinggalnya di sini, rumahnya bersembunyi. Sempat dalam pikiran Kang Hakim karena dibilangnya kampung, itu rumahnya banyak. Ternyata cuma ada 1, 2, mungkin ini udah beda bangunan ya. 3, 4, kandang kambing itu. 5 sama yang ujung. Jadi kalau gitu mah bukan kampung ya Pak ya ini ya? Duku. Duku itu apa? Ya, duku ya pelosok lah namanya. Oh, pelosok. Ya kan cuma ada 2 rumah, ada 3 rumah ya, 4 Dulunya rumah. tuh Dulunya banyak, tapi Oh. sudah pindah. udah pada pindah. Oh, dulunya banyak di sini. Iya, karena kan aksesnya memang roda 2 pun nggak bisa. Iya. Iya kan? Sudah pada pindah, ada yang Purwokerto, ada di Purwokerto, Iya. ada yang di Kerto. Kalau dulu ada berapa rumah Pak di sini? 5. Kemarin sih 5 Pak Lima. ya, 5. Oh, 5 rumah. Dulu ada 5 rumah di sini, sekarang cuman hanya menyisakan 2 rumah saja. Sudah pada pindah. Dan maaf, berarti dulu itu ya profesinya kayak Bapak dulu kayak gitu. Ya, ada yang enggak, ada yang kerja biasa. Itu Hmm. kan kadang-kadang pendatang dari mana gitu. Tempat bersembunyinya Ya, gitu. kayak gitu. Hanya Hmm. tempat main lah, sekedar main. Hanya gitu. sebatas persinggahan. Iya. Tempat persembunyian lah Iya. gitu mungkin ya Pak ya. Ya, misalkan kenal di jalan atau mampir kayak gitu. Oh iya gitu. Soalnya jarang yang tahu sih, lokasi di Jarang sini yang ada rumah, Iya. jarang banget yang tahu. Soalnya kalau kita lewat Mas Bomal itu kayak hutan Iya, belantara. nggak Iya. kelihatan Tapi ada kenyataannya ini ada rumah ya. Iya, di Ya sini. sebuah perkampungan lah kalau Iya. misalkan 5 rumah. rumah. Iya. Dari dulu berarti Pak di sini kayak gini terus tuh. Dari tahun berapa sih Pak? Ya, semenjak saya belum ada udah ada kampung di sini. Udah di sini. Oke. Tapi ada sisi mistisnya nggak sih Pak? Sisi apa? Mistis? Horor. Horornya nggak Pak? Oh, enggak ada kalau orang yang kayak gitu. Enggak. Nggak ada. Katanya kan di bawah sering kecelakaan maut. Oh, kecelakaan ya, kecelakaan ya sudah pernah lah, sering. 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 Tapi kan biasanya kalau misalkan orang yang mati karena kecelakaan ini maaf ya Pak ya. Iya. Biasanya kan ada korin yang gentayangan, korinnya gitu. Ya, kadang-kadang ya ada yang apa ya, melihat ada yang terjadi seperti itu. Ada yang tidak kayak gitu. Hmm. Tapi ada berarti ya kalau sisi Iya, mistis ya. ada. Sisi horornya itu ada ya. Ya, ada. Sekarang Bapak tinggal di sini sama istri sama anak Ya, punya berapa sama Pak? Anak istri saya. Anaknya 5 saya. 5. Wah, banyak juga ya. Udah pada sekolah? Ya, saya udah punya cucu. Sudah punya cucu. Masya Allah. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Berarti usia berapa tahun sekarang? Saya hampir 50. 50 tahun. Tapi kelihatan muda ya kayak usia 30-an. Ah, saya sudah tua. Ya Mas Bomal ya. Iya. Kayak usia 30. Bahasa Jawanya awet nom. Sudah Awet muda. 50. Awet muda. Kalau sepintas yok sama penonton juga lihat nih. Wajahnya itu kayak usia yang 30 atau 35 Iya, tahun. 40 lah maksimal. Ya Iya. ternyata udah Hampir usia 50. 50 tahun. Oke, ada jampe-jampenya mungkin Pak rahasianya. Oh, saya jambe-jambenya itu apa adanya. Tidak pernah saya yang ibaratnya yang tidak semestinya. Saya hanya cuma berdoa. Gitu, berdoa mohon kepada yang Sang Pencipta.
Betul sekali. diberi sehat, diberi akal pikiran, bisa bekerja. Itu Kala sungguh dapat rezeki yang luar hasil, biasa ya Pak ya. Kadang kala dapat hasil, kadang kala tidak. Yang penting saya sehat, masih makan, buat sang ibaratnya buat sang Istri. ibadah ya, buat. Dan ini Bapak di sini ngegarap kebun nggak Pak? Enggak, saya enggak punya apa-apa, saya punyanya hanya gubuk inilah. Oh, dikira ngegarap kebun yang orang lain gitu. Di sini kan itu banyak ya pohon duku, pohon apa lagi Pak? Pohon duren di belakang sana pohon apa lagi? duren, duku sih banyak sih, tapi milik tetangga. Dikira Bapak juga petani itu ngegarap. Enggak, Enggak ya? ya kalau di waktu ada duren, ada duku saya paling nutur. Ya. Bapak, terima kasih ya Pak ya. Ya, Sudah diperkenankan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini. Mas Bumal, terima kasih ya udah Oke, anterin Kang siap. Hakim ke sini. Siap. Semoga Mas Bumal juga sukses selalu, Amin. sehat terus. Amin. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.